Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Banyak sekali nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita semua. Mulai daripada nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat umur yang masih Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang masih kita nikmati, yang sedang kita nikmati, ataupun yang sudah kita nikmati, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring memang umur kita yang semakin terus bertambah dan semakin menua. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah. Umur yang barokah itu umurnya panjang, banyak amal solehnya. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Sahabat RJTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini terkadang kita mendapatkan ujian. Ada yang sakit, ada yang kemudian hartanya hilang, bisa jadi kemudian dia mempunyai berbagai cobaan, tidak cobaan pada dirinya, cobaan dengan keluarganya, kalaupun tidak di keluarganya, mungkin cobaan dengan teman sejawat di kantor, sehingga terkadang problematika yang kita hadapi ini membuat kita gelisah, membuat kita risau, terkadang juga menekan secara kejiwaan dan kebatinan. Dan itu memang fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Terkadang kita dalam keadaan sangat prima, keluar dari rumah dalam keadaan sehat, tapi di tengah-tengah perjalanan ternyata Allah takdirkan kita mendapatkan musibah kecelakaan yang awalnya kita keluar bugar, sehat, ganteng, cantik, tapi ketika pulang sorenya kita sudah berada di rumah sakit. Cobaan demi cobaan adalah sesuatu yang memang tidak akan mungkin tidak kita lalui. Apapun yang kemudian terjadi pada diri kita, maka ini harus dimaknai dan disikapi secara baik. Ada beberapa panduan yang diajarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, ketika kita menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan kita, yang membuat kita jangan takut ataupun jangan gelisah, ataupun kita kemudian menjadi orang yang berputus asa. Nauzubillah, ada orang yang kemudian tidak sanggup menghadapi permasalahan, dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan cara-cara lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat sayang, sangat cinta kepada kita. Terkadang Allah uji kita dengan berbagai permasalahan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat dan harkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi berbagai permasalahan yang seperti ini, ada beberapa hal yang kemudian harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada dua hal yang saya ingin ingatkan kepada kita semua. Perbesar nilai takwa dan tawakal. Kenapa nilai takwa? Ketika kita menghadapi cobaan, dekati Allah. Ketika kita menghadapi penyakit yang menderita dalam waktu yang panjang, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nilai takwa kita bertambah, kesolihan kita bertambah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai solusi jalan keluar dari problematika yang kita hadapi. Dan juga kemudian kalau itu kesehatan, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ya, likulida indawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuman mungkin kita belum ketemu obatnya. Ketika kemudian kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, baca Al-Quran jangan pernah lupa, berzikir jangan pernah lupa, maka nanti Allah akan hadirkan cara-caranya untuk kita kemudian mendapatkan pengobatan yang paripurna, yang sempurna, cocok dengan penyakit kita, sehingga kemudian kita kembali bugar. Maka jangan sampai ketika Allah uji, malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita, Allah berikan jalan keluar. Tingkatkan ketakwaan kita, kalau kita juga ada masalah dari rezeki, mungkin rezeki yang kita dapat, harta yang kita kumpulkan habis untuk pengobatan,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan ada rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kalau kita punya deposito di rumah, mungkin itu sesuatu yang sudah kita sangka. Kalau sakit sekian, berarti uangnya ada sekian, saya berobat sekian. Tapi ketika nilai takwa kita bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ada saja orang yang akan datang membantu, ada saja orang yang kemudian digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Begitu juga dengan tawakal. Faman yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah urusannya. Artinya legowo ataupun menyerahkan semua urusan itu kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan hal itu terjadi kepada kita. Maka tawakal kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Jadi ketika kita sakit, berdoalah. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'u. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Kalau kita mendapatkan kemudaratan, berdoalah dengan doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Kita berdoa kepada Allah dengan kekuatan zat Allah sehingga Allah bisa mengesampingkan semua mudarat yang akan bisa menimbulkan kepada diri kita. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk menggeser kegelisahan, menggeser kegalauan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada hal yang cukup penting juga, yaitu menjaga silaturahim dan berkunjung dengan orang-orang soleh. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita akan mendapatkan insight, akan mendapatkan masukan, akan mendapatkan nasihat. Bagaimana orang-orang soleh menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Tidak ada manusia di kehidupan dunia ini yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana tetap berada dalam kebaikan, itu tidak mudah. Maka dengan kita bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita anggap bisa memberikan kebaikan kepada kita, itu akan menguatkan kita. Bertanyalah kepada orang yang lebih paham, bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui, dia akan memberikan banyak solusi kepada kita. Terkadang kita juga perlu bertemu dengan orang-orang soleh ini untuk melihat bagaimana mereka mengelola kehidupan, bagaimana kesabaran mereka. Kita juga kemudian bisa mempelajari kesolehan orang-orang terdahulu, bagaimana para nabi, bagaimana para sahabat menghadapi berbagai permasalahan, tapi mereka bisa keluar dari permasalahan tersebut karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, cara kita mengusirlah tahzan, jangan kita mengurung diri di rumah, jangan kita menghakimi diri kita sendiri, tapi ketemulah dengan orang-orang lain di luar sana yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan motivasi. Alhamdulillah kalau dia kemudian bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita bisa keluar dari problematika kehidupan yang melilit kehidupan kita hari ini, yang membebankan pikiran kita hari ini. Kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Tidak ada sesuatu yang menimpa diri kita hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu terjadi. Maka bangun keridhaan terhadap apa yang sedang terjadi, hadapi dengan penuh kesabaran. Mereka-mereka yang sabar selalunya akan mendapatkan keindahan di ujung daripada kesabaran dia. Bukankah kemudian Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh kita takjub dengan urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan nikmat syakar, dia akan bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar. Dua kondisi ini akan memberikan kebaikan. Ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kita dapat kesehatan, bersyukur dengan cara laksanakan perintah Allah. Ya, lakukan aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang-buang waktu kita pada tempat-tempat yang mengandung unsur maksiat. Bahagian daripada nikmat kesehatan, jaga kesehatan kita.
Itu bahagian dari kita mensyukuri terhadap nikmat. Lalu ketika Allah uji dengan kesabaran, dengan sakit, Allah uji dengan masalah, maka bangun kesabaran. Hadapi dengan penuh kesabaran. Karena dua hal ini, syukur dan sabar, dua-duanya mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur terhadap nikmatnya, Allah tambah kesyukurannya. Allah tambah kenikmatannya. Orang yang bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, maka Allah akan berikan solusi atas kesabarannya. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat, menjadi seorang muslim yang selalu bisa menghadapi problematika kehidupan secara bijak, secara baik, dengan cara terus tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bangun hubungan kita silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, perkuat doa kita, dan yang terakhir perkuat kesabaran dan kesyukuran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap nikmat, setiap umur, dan setiap ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.